Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program dialog khusus Batam Televisi bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan pemirsa, di episode kali ini kita spesial membahas salah satu tema menarik terkait bisnis kuliner berbasis edukasi. Dan untuk itu kita sudah bersama kedua narasumber kita. Yang pertama seperti biasa pemirsa, ada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Bapak Hendry Arulan. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Hendry, selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makin sore makin segar kayaknya Bapak ini. Makin sore, alhamdulillah. Ini makin segar, ya. Berkat kerja ikhlas setiap hari kita lakukan. Amin, amin. Dan kalau kita lihat Pak Hendry ini selalu energik ya pemirsa. Dan terima kasih Pak Hendry untuk waktunya hari ini. Baik. Dan selanjutnya ada Tiara Patricia Hidayat yang merupakan owner dari Istana Jamur Cafebilitas. Saya panggil Ara kali ya. Boleh. Ara mungkin bisa sapa sedikit pemirsa di rumah, silakan. Hai, selamat sore para pemirsa Batam TV. Saya Tiara Patricia Hidayat. Selamat datang di Istana Jamur Cafebilitas, Bapak. Ya. Dan pemirsa, hari ini kita langsung dari Istana Jamur Cafebilitas yang ada di kawasan Kampung Belian ini ya. Iya, Kampung Belian. Nah, sesuai tema kita bisnis kuliner berbasis edukasi. Nah, mungkin saya ke Ara dulu, Pak ini. Ara mungkin bisa dijelaskan ini konsep dari Istana Jamur Cafebilitas ini seperti apa gitu? Boleh. Jadi Istana Jamur Cafebilitas ini adalah Resto Agro Edu Center Cafebilitas. Ya kalau dilihat di logonya ada tuh deskripsinya. Yeah. Jadi kita ada resto yang namanya Istana Jamur. Tentu kita menyediakan makanan unik olahan jamur. Nah itu. Terus kita juga ada Cafebilitas. Cafebilitas itu adalah wadah atau sebuah bentuk pelayanan yang akan dilayani oleh anak-anak disabilitas, teman-teman disabilitas yang bekerja di sini. Nah kita juga ada agro. Agro itu saat ini kita agro jamur tiram. Yang mungkin kedepannya dan insya Allah kedepannya bakal bertambah jamurnya karena namanya Istana Jamur, jadi insya Allah bakal banyak banget jamur yang ada di sini. Terus juga kita ada Edu Center. Nah di Edu Center ini kita ada banyak, ada edukasi jamur, terus edukasi Bisindo, bahasa isyarat Indonesia, terus kita juga ada edukasi bahasa Inggris, edukasi desain grafis, yang mana tema dari Edu Center yang kami ciptakan di cafe ini adalah belajar yang tidak monoton, belajar yang sambil santai. Jadi ngafe nongki bukan cuma nongki tapi sambil belajar gitu, dapat pembelajaran. Nah itu dari Istana Jamur Cafebilitas. Sedangkan Istana Jamur Cafebilitas itu sebuah hilirisasi dari Yayasan Putra kami. Kami punya 4 sekolah SLB, yang mana Yayasan Putra kami itu bergerak dalam bidang disabilitas. Yang mana kami punya 4 sekolah SLB di Kepri. Di Kepri, 2 di Batam, yaitu SLB Putra kami di Anggrek Mas 1, terus SLB Brilian di Villa Muka Kuning Batu Haji, terus SLB Mutiara di Tanjung Pinang, dan SLB Sahati di Karimun. Dari situlah kami dan para orang tua tuh berpikir gimana anak-anak disabilitas ini setelah lulus sekolah tuh bisa lanjut terus produktif, terus melakukan banyak hal, mandiri, dan bisa bersosialisasi ke banyak orang gitu. Nah kami ciptakanlah wadah Istana Jamur Cafebilitas ini sebagai tempat mereka belajar, tempat mereka bersosialisasi dan menciptakan hal-hal baru dengan kekreatifan mereka. Begitu. Tapi ini Istana Jamur Cafebilitas ini hadir di Kota Batam sendiri sejak kapan gitu? Atau dari awal sudah dikonsep seperti ini atau bertahap juga? Kalau dulu sebelum
COVID, kita udah ada bangunannya. Jadi kami ingin menciptakan kafebilitas aja, tanpa istana jamur. Jadi emang benar-benar kafebilitas aja. Tapi karena COVID, akhirnya kami nggak jadi maju, nggak jadi buat, dan disewa. Jadi sempat ada kafe lain di sini. Terus setelah saya pulang dari pondok, saya diamanahkan untuk memegang ini, dan itu ilmu juga baru buka. Jadi sama-sama rancangannya, oke, kita buka istana jamur. Satu, karena ada proyek rendang jamur dari koperasi. Terus kedua, jamur itu mudah tuh untuk anak-anak disabilitas karena budidayanya cuma disiram aja. Baik. Nah, setelah itu kami buatlah istana jamur kafebilitas untuk ada di sini sebagai wadah mereka belajar. Tapi saya penasaran nih, background Ara sendiri, ini masih kuliah kah? Atau memang senang dengan dunia entrepreneur seperti ini? Kalau dari atau kecil, pendidikan, edukasi juga senang seperti apa? Dari kecil kan mama pengusaha, mama ayah pengusaha. Jadi memang dari kecil dididik untuk menjadi pengusaha. Baik. Terus saya juga masih kuliah jurusan manajemen semester 3 sekarang. Dia emang suka gitu untuk melakukan hal-hal baru karena kita masih terobosan muda, gitu ya. Gitu. Benar. Baik, Pak Henry, gimana Pak melihat sosok seorang Ara ini Pak? Gitu. Ini masih muda, tapi udah kesibukannya macam-macam, udah bisa buka kafebilitas seperti ini Pak, gitu. Ya, baik, terima kasih. Ya. Tadi memang telah disampaikan oleh si Ara bahwasanya memang beliau dididik oleh kedua orang tuanya yang juga merupakan pengusaha atau pelaku usaha. Jadi memang gennya itu memang sudah ada. Darahnya sudah ada sebagai pelaku usaha. Tapi apa yang disampaikan oleh Ara tadi memang ini merupakan ya hal yang baru lah ya. Jadi artinya memang kolaborasi antara bisnis sosialnya itu ini kental sekali di sini. Jadi artinya tuh tadi disampaikan bahwasanya awalnya hanya berdiri kafebilitas gitu. Tempat nongkrongnya, ya mudah-mudahan tidak hanya yang nongkrong di sini para disabilitas, tapi non disabilitas pun juga mungkin bisa nongkrong di sini karena di sana ada bisnisnya kan. Tapi dijelaskan tadi bahwasanya setelah itu karena ada COVID segala macam, maka berdirilah istana jamur kafebilitas ini kan. Jadi artinya memang mengkolaborasikan antara bagaimana produksi jamur bisa diolah, bisa dinikmati oleh para penikmat jamur, ya kan. Kemudian juga diberdayakan oleh para disabilitas dari sekolah yang dimiliki oleh yayasannya. Dan ini saya sangat tertarik, bercampur terenyuh lah ya. Artinya itu memang hilirisasi dari yayasan yang mendirikan sekolah SLB ini, ini memanfaatkan ya, artinya itu ya memberi peluang kepada siswa-siswa disabilitas ini untuk dapat berkreasi, dapat mandiri, untuk dapat menghasilkan cuan sendiri. Ya ini merupakan suatu kebanggaan bagi orang tua dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti mereka dapat ya berkeluarga. Ya tentu mereka ini semakin besar, ya tentu ingin memiliki keluarga dengan penghasilan sendiri. Ya, artinya itu tidak membebankan orang tua. Dan ini merupakan suatu kegiatan, suatu pemikiran yang brilian lah bagi yang memiliki yayasan ini. Ya, mereka memiliki sekolah, kemudian hilirisasinya mereka bangun kafebilitas istana jamur ini. Ya, kita berharap tentunya berkembang. Saya memang terus terang baru tahu bahwasanya ada istana jamur di Batam. Lagi di daerah sini ya Pak ya? Iya, ini yang menghasilkan makanan dari bahan bakunya jamur. Gitu. Yang saya tahu ya terus terang ya baru berapa ya kami kemarin kunjungan ke Jogja. Itu dalam rangka mempelajari terkait dengan rumah kemasan, rumah kemasan ya.
Dan kami sempat juga berkunjung ke rumah jamur di sana, ya kan? Ya karena di Jogja Pak ya. Menikmati gitu ya. Jadi rupanya di Batam juga ada, karena di Batam ini disampaikan Mbak Rara tadi, ya ini bagus, potensinya bagus. Ya, karena di Batam ini saya tanya satu-satunya baru ada jamur di sini. Bagi peserta yang mau menikmati rendang jamur, pemirsa, baik. Bagi pemirsa yang mau menikmati rendang jamur, datang kemari. Oke. Istana Jamur, kafe Buntas yang bertempat di Kampung Tua Belian, Batam Center. Baik, terima kasih Pak Edi. Saya kembali ke arah seperti Bapak bilang tadi. Ini kenapa jamur gitu Pak? Kenapa Pak Ara memilih jamur gitu? Karena itu tadi, karena rendang jamur. Karena kan orang tua dapat proyek itu bikin makanan kemasan di kaleng, dan mama ternyata memilihnya rendang jamur. Nah, mikir nih gimana jamurnya tuh bisa dapat banyak gitu. Karena kan jamur di Batam masih susah ya nyarinya. Nah, gimana cara biar dapat banyak? Salah satunya punya budidayanya. Terus yang kedua, kenapa milih jamur? Karena anak disabilitas seperti yang kita tahu mereka memiliki keterbatasan. Mereka memiliki keterbatasan yang mereka punya keterbatasan yang berbeda-beda. Nah, untuk memudahkan mereka dan membuat mereka bisa terus produktif, salah satunya kami memilih jamur karena cara budidayanya gampang. Merawatnya gampang. Merawatnya gampang, dia cuma disiram aja. Terus kalau mereka udah misal beli backlognya, backlog itu media tanam jamurnya, mereka bawa pulang, terus mereka budidaya, hasilnya mereka bisa jual ke kami. Jadi ada kewirausahaannya untuk mereka gitu, bekerja dengan mudah. Oke, panennya juga gampang kayaknya. Panennya cuma udah. Nah, kemudian ya mungkin membudidaya di rumah bagi para disabilitas ini, apakah harus di ruang tertutup seperti ini atau bisa di ruang terbuka aja? Karena itu juga kan membutuhkan peralatan dan sebagainya. Benar. Kalau jamur emang semudah itu sih Pak, yang saya tahu. Jamur kan semudah itu, jadi nggak harus kayak kumbung jamur gitu, tapi kayak di dalam ruangan yang tidak terkena langsung cahaya matahari. Oh gitu ya. Dia syaratnya gitu ya. Syaratnya lembab. Bahkan kalau di kamar mandi pun sebenarnya it's okay karena lembabnya itu yang kita cari dan disiram. Udah. Semudah itu, makanya untuk anak-anak disabilitas benar-benar bagus. Nah, kalau kita bicara masalah ekoedukasinya, itu di sini di Kafebilitas ini kita bisa ngapain aja di sini gitu? Belajar apa aja gitu? Untuk agronya. Jadi kalau agro di sini kita bisa belajar dari awal. Kalau kita di Edu Centernya sendiri kita punya paket, paket agro jamur. Misalnya kalau mau agro jamur itu belajar dari awal, pembuatan backlog, dikasih tahu ini segala macam step-stepnya, direbus, dimasukin ke karantinanya, dikeluarin. Nah nanti itu dapat backlog 1, terus dapat spray, itu 45.000. Tapi kalau biasanya orang yang datang ke sini makan nih, saya tawarin biasanya, mau nggak coba lihat, dan itu free. Mau nggak lihat, coba lihat gimana budidaya jamur. Nah itu paling saya cuma bawa ke kumbung-kumbung aja. Saya kasih tahu step by stepnya di dalam kumbung gitu. Tapi ini biasa ada kunjungan dari luar nggak, seperti dari Malaysia, Singapura gitu, yang kesini untuk belajar tentang jamur dan mungkin tentang agro juga gitu. Sempat ada kemarin mahasiswa dari Singapura. Mereka datang ke sini emang minta tuh, kayaknya ada salah satu yang liput kami nyampe tuh ke Singapura. Nah terus di Singapura tuh mereka minta ke travel yang ada di Batam, mau langsung ke Istana Jamur. Jadi mereka turun kapal langsung masuk, langsung datang ke sini, terus perkenalan, belajar bisindo, belajar jamur. Kami ajak keliling-keliling gitu. Mungkin saya ke Pak Edi, sepengetahuan Pak Edi sendiri, konsep kafe seperti ini di Kota Batam ini sudah banyak atau gimana Pak gitu? Sebelumnya Pak udah pernah tahu atau berkunjung Pak gitu? Baik, kalau kafe seperti ini saya baru tahu. Bisnis ini biasanya kan bagi para pelaku usaha ini kan suatu hal yang mungkin rahasia bagi mereka, terkait dengan resep-resepnya biasalah ya. Artinya itu
Ya, tapi khusus untuk ini kan kolaborasi antara kuliner dengan edukasi. Dengan edukasinya. Di sini ada budidaya jamurnya. Ya mungkin budidaya jamur ini yang mungkin bisa menarik bagi para pengunjung gitu kan. Di samping mereka menikmati kuliner hasil daripada jamur tersebut. Dan ini merupakan hal yang baru dan langka, dan saya sangat apresiasi kepada Mbak Rara dan yayasan ini terus berkembang. Jadi memang terkait dengan menghasilkan kuliner dari jamur, itu mungkin bumbunya mungkin rahasia dapur lah ya. Tetapi proses bagaimana budidaya daripada jamur itu sendiri ini perlu kita edukasikan kepada masyarakat Batam, ya kan. Apalagi para disabilitas tadi disampaikan oleh Mbak Rara kan. Jadi artinya memang paling tidak ya bahan bakunya oleh Istana Jamur ini mudah mendapatkan, ya kan. Ini yang mungkin perlu diperkuat, dan saya sangat mendukung dan saya sangat apresiasi dari usaha yang dijalankan Istana Jamur ini, berkolaborasi antara bisnis dan sosialnya ini sekali ya. Teman-teman disabilitas juga digandeng untuk budidaya jamur tadi ya. Baik Pak Henry, kita tahan dulu bincang-bincang kita. Bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI.
peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan, dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan kita masih berbincang bersama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Bapak Endri Arulan, dan juga owner dari Istana Jamur Kapabilitas, Tiara Patricia Hidayat yang biasa dipanggil Ara gitu. Saya ke Ara lagi. Nah, ini Abang saya lihat banyak kemasan, ini katanya jamur rendang gitu. Iya. Nah, kalau untuk kemasan seperti ini Ara sendiri selaku ownernya udah produksi lama atau sejak kapan ini ada? Udah yang kemasan lama. Seperti ini? Kalau gitu? yang ini udah duluan ada. Udah duluan ada. Dan berarti sebelum kafe ini ada, ini udah ada gitu? Iya. Oke. Dan ini udah kualitas ekspor. Jadi makanya dia kaleng. Nah kan kalau kita ekspor, pengennya ekspor rendang gitu, sekarang kan kalau kayak Singapura udah nggak nerima daging ya Pak ya. Nah salah satunya kami siasati dengan rendang ini, rendang jamur ini. Kayak kami kalengkan. Nah ini karena di bawah koperasi dan nyambung juga sama Istana Jamur, kayak dia ada di sini. Ini di binaan koperasi juga. Binaan koperasi. Kalau kita bisa lihat, ini mungkin bisa dipegang Pak. Bapak coba lihat Pak, kemasannya Pak, rendang jamur. Ini dia tahan 1 tahun. Tahan 1 tahun. Dan untuk ukuran segini, ini berapa mil? Berapa gram isinya? Ini 330. Iya, 300 gram. Dan ini artinya sudah dalam bentuk matang ya? Matang. Sudah siap untuk dikonsumsi. Benar. Baik, Pak Henry mungkin bisa kasih pendapat juga mengenai kemasan dari rendang jamur elk ini Pak. Ya baik, seperti apa yang telah diusahakan oleh Istana Jamur Kapabilitas ini, walaupun ini di bawah Yayasan Raja Isa ya. Ya, koperasi. Koperasi ya, di bawah Koperasi Raja Isa, jadi memang ini sudah sangat memenuhi standar ini. Ya, itu mungkin kalau seandainya kita ekspor ke luar negeri, karena memang ini sudah memiliki standar yang cukup, packagingnya ataupun kemasannya, ya kan, karena di sini juga lengkap. Ada saran penyajian juga, saran penyajian, kemudian juga ingredientnya juga sudah ada, kemudian sertifikatnya juga sudah menyatakan halal, halal. Jadi memang ini saya rasa sudah cukup memadai dan memang sudah layak untuk kita pasarkan, apakah mungkin di dalam negeri ataupun mungkin ekspor ke luar negeri. Untuk komoditas ekspor juga sudah memungkinkan Pak ya? Sudah cukup meyakinkan dan sudah cukup memungkinkan untuk kita lakukan pasaran ke luar negeri ataupun kita ekspor. Karena di sini sudah lengkap semua informasi-informasi terkait dengan apa saja yang ada di dalam kemasan ini. Ini adalah merupakan rendang jamur, tetapi informasi-informasi terkait dengan kemasan ini lengkap di sini. Baik. Jadi alhamdulillah ini sudah bagus dan kami sangat dukung terus melakukan pemasaran. Pemasaran mungkin bisa merupakan sistem digital sekarang ini. Ya, untuk terus dapat kita lakukan pemasaran ini kalau di luar Batam. Tapi masih dalam negeri ini berhubungan dengan pajak ini, saya rasa pasti. Ya, lebih bagus ini memang kita harus kuatkan, harus kita pasarkan ke ekspor ke luar negeri lah. Untuk kita ekspor kan ya. Tetangga Singapura, Johor. Ya, saya tidak tahu ini apakah sudah masuk ke
Johor atau belum? Karena kami baru beberapa bulan yang lalu kita sudah berkoordinasi dengan salah satu pasar modern di Johor, tepatnya di Angsana Mall. Ini kita berkoordinasi dengan para pelaku usaha, kita memasukkan hasil usahanya untuk dipasarkan di Johor. Artinya produk-produk dari Kepri bisa dipasarkan di Johor, Pak? Gitu. Kita kemarin koordinasi yang khusus Batam. Khusus Batam, dari Batam. Karena kalau Kepri kan ya masing-masing punya keunggulan sendiri gitu ya? Beda-beda ya. Yeah. Kita yang berkoordinasi langsung ke pasar modern di Angsana Mall, kita membawa, dan saya rasa ini belum ada. Jadi kita bisa kondisikan, kita berkoordinasikan, paling tidak kita promosi di sana dulu lah. Ya, mudah-mudahan berkembang dan bagus. Ya, kenapa tidak, kita bisa ekspor lebih banyak lagi ya. Untuk mendukung berkembangnya rendang jamur elok. Baik. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak. Kalau untuk dari Ara sendiri, untuk produk rendang jamur elok ini sudah dipasarkan sampai kemana nih? Kalau ini kan kita masih ngurus legalnya yang saya tahu ya, karena ini di bawah koperasi. Masih ngurus surat-suratnya yang lebih lengkap kalau mau ekspor dan di kemana-mana. Tapi kalau ini udah dijual di sini sih. Nah kalau di Batam sini mau ketemu rendang ini, itu bisa kemana gitu? Di Istana Jamur Kredibilitas. Tapi ini ada di pasar-pasar modern juga atau dititipkan di pasar-pasar tradisional juga? Setahu saya saat ini belum. Kalau untuk pusat oleh-oleh seperti apa? Pusat oleh-oleh kemungkinan bisa sih Pak, bakal bisa. Tapi yang saya tahu saat ini belum, masih ngurus izin edar segala macamnya. Mungkin Pak Henry bisa tanggapi sih Pak, masalah pemasaran untuk khusus di Kota Batam nih Pak. Itu mungkin produk seperti ini bisa dipasarkan kemana aja Pak gitu. Kalau seperti Ara bilang tadi kan di sini kalau nyari ya, mungkin bisa dikembang lagi seperti apa? Ya, jadi memang sebenarnya kalau saya lihat di sini kan komposisi semuanya lengkap, kemudian sertifikat halalnya juga sudah ada, kemudian dari BPOM informasinya kayaknya belum. Iya, masih kan karena kan ini pabrik, jadi BPOM kan emang agak lama ya ngurusnya. Ya untuk sementara ya mungkin coba sebenarnya kan ini kan dalam negeri ini kan. Khusus untuk pasaran yang kita pasarkan di internal di Kota Batam, itu bisa masuk ke pasar-pasar modern seperti ya mal-mal lah ya, boleh kalau seandainya boleh disebut, boleh. Bisa masukkan di Lotte misalkan, bisa masukkan di di SNL, Indomaret, masuk di Indomaret dan sebagainya. Tapi mungkin oleh yang punya ini masih menunggu dari izin dari BPOM-nya. Saya rasa demikian. Jadi kalau bisa segera saja. Sambil jalan lah Pak ya. Ya, ini kalau seandainya memang sudah lengkap syaratnya, tapi kalau saya lihat di sini ini terkait dengan uji expirednya juga sudah ada di sini kan. Ya, kemudian komposisinya juga jelas di sini. Cuman mungkin izin edarnya dari BPOM. Jadi memang ya kami sarankan segera kalau seandainya sudah memiliki izin itu ya cepat-cepat lah, ini udah 1 tahun ini masa hanya jual internal saja. Kalau bisa kita masukkan ke pasar-pasar modern yang ada di Kota Batam dulu. Gitu. Sayang karena produknya bagus Pak ya. Ya, produknya bagus dan kemasannya juga bagus gitu kan. Itu menurut saya. Baik Pak, dan saya ke Ara biasanya ini di Kota Batam sini, ini produk-produk rendang jamur ini peminatnya dari kalangan apa aja? Mungkin seusia Ara atau lebih peminatnya banyak usia dewasa atau seperti apa gitu? Kalau untuk rendang jamur sendiri ya usia lebih dewasa ya, yang nggak seusia saya, tapi yang bisa juga memasar ke vegan, karena mereka nggak boleh makan daging. Nah, ini salah satunya rendang jamur. Terus juga setelah kemarin diuji lab juga, ini 0 kolesterol Pak. Oh, 0 kolesterol. 0 kolesterol. 0. Padahal ini rendang. Tapi 0 kolesterol setelah diuji gitu. Jadi bisa juga untuk para orang tua yang kangen makanan kayak gini, makan rendang,
tapi mereka takut kolesterol. Nah, ini salah satu solusinya juga. Ini kalau kemasan seperti ini bisa disimpan berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Satunya 1 tahun. Kalau udah dibuka bisa tahan 1 tahun? Enggak. Atau seperti apa? Kalau udah ditutup kayak gini, semenjak produksi dikalengkan 1 tahun masih bisa dikonsumsi. Tapi kalau udah dibuka 2 hari, kalau rendang tuh lumayan lama ya Pak kalau. Kalau dalam freezer pun juga masih aman aja ya Pak. Dia bisa dipanaskan kembali gitu ya? Dipanaskan kembali. Nah kalau untuk pemasaran melalui sosial media, biasanya ini punya sosial medianya mungkin di Instagram atau Facebook, mungkin bisa sebut silakan. Kalau dari Istana Jamur Kafebilitas, kita ada Instagram Istana Jamur _Kafebilitas. Baik. Terus kalau di TikTok juga, kita juga ada Istana Jamur _Kafebilitas. Di Facebook masih perbaikan. Kemarin namanya Rumah Jamur, tapi banyak yang bilang nggak bisa kebuka Kak gitu. Oke, nah kita lagi perbaiki. Terus juga kalau websitenya juga udah banyak sih. Kalau dari WA boleh ngubungin nomor saya aja atau nomor kantor 0821 70 833104. Baik, nah kalau orang mau ke Istana Jamur Kafebilitas, apa menu andalan yang Ara tawarkan gitu? Salah satunya ini rendang jamur, karena nggak ditemuin di mana-mana, di sini aja. Terus cobain jamur crispy kami. Jamur crispy ya? Ya, jamur crispy kami beda dari jamur crispy di luar. Memang beda cinta ya Pak. Karena mungkin jamurnya juga dari sini ya, budidaya di sini ya. Kita baru petik, masih fresh, kita goreng. Baik, nah sebagai salah satu pelaku entrepreneur di bidang kafebilitas seperti ini, apa tantangan terbesar dan mungkin hambatan terbesar yang biasa Ara temukan gitu? Kalau sampai saat ini tantangannya mungkin ke pelanggan. Kita masih promosinya, cari pelanggannya, cari orang yang mau reservasi dan datang ke sini. Kalau saat ini tantangannya masih di situ sih. Kalau untuk yang lain, mungkin kalau dari segi jamur, cuaca. Kan jamur butuhnya cuacanya lembab gitu, suasananya yang lembab. Tapi kalau lagi panas, ngambek tuh jamurnya, nggak mau dia keluar Pak. Jadi itu salah satu kalau dari jamur. Kalau dari kafebilitasnya, mungkin kita punya anak baru yang disabilitas yang emang masih butuh di training. Jadi kalau ya untuk pelayanannya gimana, cara ngomongnya kayak gimana. Ada training khusus lah gitu ya. Ya kita latih dulu, kita ajarin dulu. Sini kita sama-sama belajar. Kalau saya selalu ngomong kayak gitu. Di sini tempat kita belajar. Di sini saya, kamu, kita semua yang ada di sini belajar. Belajar untuk lebih baik, belajar untuk terus berproduktivitas, belajar bersosialisasi. Kayak saya pun juga ingin Istana Jamur Kafebilitas ini sebagai bentuk bukti bahwa anak-anak disabilitas itu nggak bisa diremehkan. Mereka bukan minta dikasihani, tapi minta dimengerti. Banyak disabilitas yang dianggap remeh, padahal di sini mereka bisa ngomong di depan 120 kepala sekolah RA sekota Batam dengan mengajarkan bahasa isyarat. Itu sebuah bukti dan sebuah bentuk bangga saya bahwa mereka tuh bisa. Nah, kayak Bang Faik juga dalam mengenalkan dirinya ke banyak orang, nggak cuma 1-2 orang yang datang ke sini. Rata-rata yang datang ke sini ketika mereka ingin berkenalan dengan Bang Faik dengan PD-nya mengenalkan dirinya. Itulah sebuah bukti kayak peningkatan kepercayaan diri yang itu yang ingin kami buktikan bahwa mereka tuh juga bisa, mereka juga sama kayak kamu. Asal kita mau mengerti gitu tadi. Baik Pak, saya ke Pak Endi. Pak Endi, ini melihat bisnis seperti kafebilitas ini, peluang bisnisnya di Kota Batam seperti apa Pak gitu? Mungkin bisa kita tingkatkan lagi itu seperti apa gitu? Ini peluang bisnisnya gitu. Potensinya sangat bagus ini. Potensinya sangat bagus, Pak. Potensinya sangat bagus, peluangnya sangat bagus. Tinggal bagaimana kita pemasarannya. Ya, pemasarannya. Mengenalkan kepada masyarakat Batam bahwasanya memang di Batam ini ada Istana Jamur, itu makanan yang bahan bakunya jamur bisa dibuat apa saja. Bisa dibuat, tadi saya baca tadi ada
jamur crispy. Ini terbukti jamur juga dibuat rendang. Mungkin ada yang belum pernah menikmati rendang yang bahan bakunya jamur. Ataupun kita bisa pesan menu lain, tapi tetap ada jamur di situ. Kayak misal kayak pengennya tetap ayam, ada tuh ayam penyet sambal jamur. Sambalnya jamur, Iya. oke. Berarti temanya jamur lah pokoknya ya. Bakwan mungkin yang bahan bakunya jamur juga ada. Ada juga. Jadi ini merupakan suatu, makanya saya sampaikan dari awal tadi, dan ini merupakan hal yang baru di Batam. Kita tinggal hanya mempromosikan, memperkenalkan keberadaan Istana Jamur ini. Dan ini mendukung hidup sehat juga ya. Iya. Baik. Jadi paling tidak kita lakukanlah pemasaran-pemasaran, apakah melalui spanduk dan lain sebagainya, pasang di luar, paling tidak untuk memperkenalkan. Apakah melalui marketing, digital marketing gitu kan. Ya kita terus terang lah, ini tak dapat kita pungkiri juga. Jadi kita lakukan pengenalan kepada masyarakat Batam ini, di samping melalui digital juga kita masang baliho-baliho itu penting. Saya terus terang, contoh macam SNL lah. Mohon maaf ya, saya sebutkan lah. Karena kita di Batam juga sudah tahu. SNL itu kan baliho spanduk yang besar-besar di pinggir-pinggir jalan itu. Tempatnya jauh di ke dalam gitu, Pak. Iya, jauh ke dalam, tapi orang ramai karena orang udah tahu. Saya rasa ini kalau sudah banyak orang tahu dan viral, dan Ara mungkin bisa mempertahankan kualitas gitu ya. Bisa mempertahankan kualitas, ini kerepotan ini. Melayani siap-siap aja pelanggan tadi yang disampaikan oleh Ara tadi kan. Tinggal pemasarannya saja. Ya terus terang saya sampaikan dari awal, saya sendiri baru tahu sekarang ada jamur gitu kan. Saya bercerita dengan teman-teman waktu ke Jogja kemarin, ya kita pergi yuk, kita makan rendang jamur Jogja, ya kan? Karena tak tahu kalau di sini ada, ya artinya inilah kesempatan kita untuk menikmati yang disampaikan tadi, 0 kolesterol. Bagi orang tua mungkin ada yang mungkin di dirinya menderita atau apa istilahnya itu ya, mengalami kolesterol tinggi ya. Kalau saya ingin menikmati rendang, ya nikmatilah rendang jamur elok ini, disampaikan artinya aman untuk segala usia ini ya. 0 kolesterol dan 0 kolesterol. Dan juga bisa menikmati rendang 0 kolesterol yang mungkin selama ini dilarang oleh penyakitnya. Dan ini masih aman gitu ya. Masih aman untuk kita nikmati. Salah satu solusinya ya, bisa pakai bisa makan rendang juga, tapi rendang jamur gitu Pak ya. Nah mungkin Aras satu lagi pertanyaan di segmen kedua ini, di kapabilitas Istana Jamur ini Aras sudah menggandeng teman-teman disabilitas di sini, ada berapa orang gitu? Sini saat ini kita ada 3, 2 yang aktif di kafe, 1 dia ada kerja lain di luar, tapi dia juga kerja di sini sebagai desain grafis. Nah, 2 yang kerja di luar itu tuli. Jadi yang ngedesain ini, yang ada di pengumuman-pengumumannya, terus desain stiker segala macam itu dia, dan dia tuli, itu teman disabilitas kita. Terus ada 1 lagi tuli juga, Iqbal namanya, terus yang 1 lagi disabilitas autisme, tapi dia nggak mau disebut, namanya Bang Faik. Nah, jadi saat ini ada 3 yang kita bantu, yang kita wadahi untuk belajar bekerja. Sebelumnya kita ada tuli, nah dia namanya Bang Rianda. Jadi sebenarnya dia tuh udah ada semua sih untuk bekerja dan segala macam, sebenarnya dia nggak terlalu butuh gitu. Tapi yang saya ambil, yang saya tangkap dari dia itu, dia nyari PD, dia nyari cara bekerja, dia nyari pengalaman. Sehingga sekarang ketika dia udah punya pekerjaan dan dia mau buka bisnis sendiri, kami dukung penuh dari sini, dan itu rasa bangga yang kami punya untuk melihat dia bisa berkembang sendiri. Melahirkan entrepreneur baru gitu ya. Baik, Ara, Pak Henry, kita tahan lagi bincang-bincang kita di segmen kedua ini. Bisa Batam TV, jangan kemana-mana, karena dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terkait bisnis kuliner berbasis edukasi akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPPI ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambalkan sebagai Dato Sri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPPI ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri.
Ya, bisa Batam TV, kita kembali lagi di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terkait bisnis kuliner berbasis edukasi. Kita masuk di segmen ketiga, kita masih ngobrol bersama Ara dan juga Pak Henry. Dan mungkin di segmen ketiga ini saya ke Ara dulu. Ara, kedepannya harapan Ara seperti apa nih untuk Istana Jamur Kapabilitas ini? Mungkin cita-cita Ara mau dikembangkan seperti apa nantinya? Saya pengen Istana Jamur Kapabilitas ini harapannya bisa bermanfaat untuk semua orang, mau itu disabilitas ataupun non disabilitas. Dan saya pengennya sih buka cabang kemana-mana seluruh Indonesia, jadi seluruh anak disabilitas dan teman-teman non disabilitas tuh bisa merasakan efek baiknya dari Istana Jamur Kapabilitas ini. Tapi pengennya juga ganti konsep, jadi tetap kapabilitas, tetap yang mengandung, yang mewadahi anak-anak disabilitas, tapi beda konsep. Jadi kalau yang di Batam, yang cabang ini itu Istana Jamur, di tempat lain mungkin kopi, kayak kafe tapi kopi gitu. Jadi yang ngebuat baristanya tuh emang anak disabilitasnya langsung kayak gitu. Pengennya kayak gitu, jadi pengen banyak banget. Tapi di Kota Batam sendiri, setahu Ara, ada berapa banyak sih anak-anak disabilitas di Kota Batam? Anak-anak di Kota Batam disabilitasnya banyak banget sih yang saya tahu. Dari sekolah kami aja, Yayasan Putra kami 4 sekolah itu ada sekitar 450-an. Ada lagi SLB kemarin yang datang ke sini, SLB Cendikiara itu di Tiban, itu sekitar 20-an. SLB Kartini juga ada, banyak kan SLB di Batam juga. Tapi seberapa besar peluang mereka untuk masuk di dunia kerja misalnya setelah tamat dari sekolah pendidikan di Kota Batam sendiri? Ara melihat seperti apa gitu? Ya itu semua tergantung anaknya, Pak. Tergantung anaknya juga. Benar, karena disabilitas itu mereka punya keterbatasan. Kalau mereka nggak mampu, mereka juga nggak bisa memenuhi kriteria untuk bekerja, mereka juga nggak bisa kan. Terus juga ada anak-anak dari sekolah kami yang lanjut ke fakultas, ke universitas. Mereka lulus S1, dan itu banyak juga, Pak. Banyak juga. Cuman kembali lagi ke anaknya, mereka mampu atau enggak. Baik, saya ke Pak Eri, Pak. Dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sini, Pak. Ini ada pelatihan khusus nggak, Pak? Mungkin pernah dilakukan di Kota Batam sendiri terhadap teman-teman disabilitas ini, Pak. Itu fokus ke bisnis, mungkin bisa membuka usaha sendiri gitu, misalnya. Ya, mohon maaf ya sebelumnya, saya sampaikan memang kita belum pernah. Belum pernah. Dan ini merupakan inspirasi bagi saya. Cerita-cerita, kita berbincang-bincang terkait dengan Istana Jamur, kemudian kapabilitas, misalnya ya yang melayani para tamu yang datang di sini adalah teman-teman kita yang dari disabilitas ya. Jadi ini membuka juga wawasan saya, bahwasanya tadi juga disampaikan bahwasanya memang yang tamat sekolah dari sekolah-sekolah luar biasa ini seperti Ara bilang di Yayasan Ara aja sampai 400-an. Nah, mereka ini kan tentu semakin lama semakin membesar dan mereka ingin berusaha gitu kan. Dan apa kira-kira yang dapat kita buat, pemerintah buat kepada mereka. Dan ini juga merupakan suatu pemikiran kami ke depan ya, kita bisa saling berkolaborasi, saling cari informasi. Cuman memang saya sampaikan SLB ini kan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi. Sudah luar biasa. Langsung provinsi, Pak, ya? Langsung provinsi yang berkoordinasi. Ya, kita di Batam hanya membawahi jenis sekolah TK, SD, SMP, ya. Tapi kalau SLB, SLA, langsung kebijakan provinsi. Kebijakan provinsi. Baik. Kita hanya tinggal berkoordinasi saja. Kita akan cari informasi kepada para sekolah-sekolah SLB ini. Mungkin ada anak-anak ataupun ada siswa-siswanya yang telah lulus, yang mungkin potensinya bagus kalau saatnya kita kembangkan entrepreneurnya, dan nanti ini bisa saling berkoordinasi. Nanti bisa kita laksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan entrepreneur bagi para calon pelaku usaha disabilitas misalnya. Ya, mungkin koordinasi dengan para stakeholder semua lah, bukan hanya pemerintah, bukan hanya eksekutif, tapi legislatif juga seperti anggota-anggota DPRD, itu bisa beri masukan kepada mereka, agar mereka ya mungkin berpikir
bisa mengadakan kegiatan pelatihan melalui pokok-pokok pikiran mereka kan. Dan ini saya sangat mendukung, mudah-mudahan ini dapat terlaksana. Kami dapat melaksanakan kegiatan Little Entrepreneur bagi para disabilitas di berpotensi, mereka untuk bisa sebagai pelaku usaha. Ini ya kita saling berkoordinasi terus lah. Saya minta nanti koordinasi setelah kegiatan ini berjalan, kita bukan hanya sekedar berbincang di sini saja, tapi ini kita lakukan tindak lanjutnya bagi para disabilitas kita. Sebagai salah satu contoh bukti yang ada, ini Ananda siapa namanya? Faik ini merupakan disabilitas. Mereka sudah sebagai pekerja di Istana Jamur ini, hasil didikan dari sekolah luar biasa didirikan oleh Yayasan Putra Kami ya. Putra Kami. Ya, ini perlu kita tingkatkan para disabilitas, mungkin potensi sebagai entrepreneur atau sebagai pengusaha, kenapa tidak? Nah, ini harus kita bantu. Baik. Ya. Saya ke arah ini pesan-pesannya untuk generasi muda Kota Batam, mungkin yang seusia Ara saat ini, untuk tetap belajar, berbisnis, dan menginspirasi banyak orang seperti Ara gitu. Apa pesan Ara? Pesannya terus berjuang. Kita Gen Z, jangan mau dikatain Gen Z itu jelek, karena kita harus menjadi Gen Z yang berbeda. Karena ya harus berbeda. Jadi gimana caranya kita terus bangkit, capek sedikit, healing, it's okay, gak apa-apa. Gitu ya. Tapi gak boleh kelamaan, gak boleh terus-terusan healing, terus gak boleh. Kita tetap harus kerja, semangat, karena kita juga punya banyak tanggungan dan kita nggak mau kan hidup susah, hidup nggak punya duit. Kita semua suka duit, jadi harus lebih semangat lagi gitu. Pak Henry, Pak, pesannya untuk Gen Z, mungkin khususnya Gen Z nih. Ini Gen Z ini udah bisa buka usaha gitu. Iya, jadi para usia Gen Z, ya. Jadi artinya memang kita punya masa depan, kita punya kehidupan ke depan. Planningnya ada gitu Pak ya? Planningnya juga ada, maka atur dari sekarang, rencanakan dari sekarang, dan laksanakan dari sekarang. Jadi jangan kita hanya membuang-buang waktu. Ya, sebagai pelaku usaha ini merupakan masa depan yang cerah. Kita tidak berharap bekerja sebagai karyawan, bekerja di pemerintahan, bekerja sebagai karyawan perusahaan, tapi kita bisa membuka usaha sendiri dan membuka lapangan pekerja ke depannya dalam rangka mengembangkan membantu pemerintah, maksud saya dalam rangka membantu pemerintah mengurangi pengangguran di masa depan. Seperti yang Ara lakukan sekarang ya. Ini masih sekolah tapi tetap bisnis juga jalan ya. Baik, terima kasih Pak Henry untuk waktunya hari ini sudah berbagi panjang lebar dengan Kampus Rumah, dan terima kasih juga buat Ara yang juga menginspirasi teman-teman disabilitas dan juga generasi muda Kota Batam saat ini. Semoga saya doakan Istana Jamur disabilitas hari ini semakin berkembang dan makin terkenal di internasional dan juga di nasional. Baik, terutama untuk juga jamurnya semakin luas pemasarannya tadi ya. Baik, terima kasih Bisa Batam TV. Demikian bincang-bincang kita terkait bisnis kuliner berbasis edukasi kali ini. Saya Herman Sari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, Inspirasi Kepri.